Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Ferdinand Abdul Nabita. Saya mahasiswa di Institut Teknologi Budi Utomo. NPM saya 211701547. Dosen saya Pak Pedro da Silva. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan sistem tenaga gas. Arti dari sistem tenaga gas adalah sistem yang menggunakan gas sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi listrik atau energi mekanik. Sistem ini terdiri dari beberapa Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama termasuk sumber bahan bakar, mesin atau generator, sistem bahan bakar, sistem pengapaian, dan sistem pendingin. Dan sistem pembuangan. Ada beberapa jenis bahan bakar gas yang digunakan dalam sistem tenaga gas, diantaranya adalah gas alam atau natural gas. Bahan bakar utama yang digunakan dalam sistem tenaga gas. Gas alam merupakan campuran dari berbagai gas seperti metana, etana, dan propana, dan sangat efisien, bersih, serta dapat diandalkan sebagai sumber energi yang stabil. Biogas yang kedua adalah biogas merupakan gas yang dihasilkan dari proses pembusukan material organik seperti limbah pertanian, limbah makanan, dan limbah kotoran ternak. Biogas merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Terus gas LPG. Gas LPG adalah merupakan campuran gas yang terdiri dari propana, butana. Gas ini biasa digunakan sebagai bahan bakar memasak dan memanas ruangan. Yang kedua, gasifikasi batu bara adalah proses konversi batu bara menjadi gas sintetis dan dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam tenaga gas. Yang terdiri dari campuran gas karbon dan gas monoksida dan metanol. Nah, terus ada beberapa keuntungan dari sistem tenaga gas, diantaranya efisien yang sangat tinggi. Turbin gas adalah generator listrik pada sistem tenaga gas, dapat menghasilkan energi listrik dengan efisiensi yang tinggi. Terus kemampuan untuk dengan mudah dimulai dan dihentikan. Ini terlalu mudah gitu buat dimulai dan dihentikan. Yang sistem tenaga gas dapat dengan mudah dimulai dan dihentikan, bahkan dalam hitungan menit. Ini sangat penting dalam pengaturan pasokan listrik. Wah, penting banget nih buat pengaturan listrik. Meningkat kemudian dimatikan saat menurun. Nah, analisa udara standar itu adalah asumsi dasarnya adalah udara sebagai fluida kerja dan semua proses bekerja secara reversibel. Untuk siklus foto, diesel dan Trinkel, kita menganggap sebuah sistem tertutup yang bekerja dengan jumlah udara yang sama panjang tersebut. Pembakaran hidrokarbon dianggap sebagai penambahan panas karena jumlah udara yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah bahan bakar. Untuk melakukan analisa termodinamika dasar dari motor pembakaran perlu dilakukan banyak penyederhanaan. Salah satu prosedur yang lazim adalah yang pertama, masa tetap dari udara sebagai fluida kerja. Kedua, proses pembakaran yang diganti. Ketiga, tidak ada langkah isap dan buang. Semua proses adalah risiko internal. Dalam spesifik, diasumsikan konstan pada temperatur lingkungan atau disebut juga analisa udara dingin. Dengan analisa udara, sebenarnya kita menghindari masalah kompleksitas proses pembakaran, perubahan komposisi selama pembakaran, usaha
Next selanjutnya adalah suatu analisa udara standar sangat menyederhanakan studi dan analisa proses termodinamika di dalam ruang silinder, sehingga hasil perhitungan MEP dan sifat-sifat termodinamika, temperaturnya, dan tekanan dapat menyimpang jauh dari nilai sebenarnya. Tetapi estimasi secara makro dari untuk kerja engine tersebut dapat diperoleh dengan metode analisa udara standar. Hasil dari metode ini bersifat kualitatif dan atau kualitatif, hasil atau hasil kualitatif. Nah, ini contoh dari piston penggerak ya Pak. Jadi bor bor itu fungsinya buat yang artinya diameter dari silinder, terus stroke itu adalah jarak yang ditempuh piston dalam satu arah. Terus top dead center atau PDC itu posisi piston di mana volume silinder minimal. Terus BDC itu posisi di mana volume silinder maksimal. Jadi ini minimalnya berapa, terus dia bisa maksimalnya naiknya di berapa, sih tahu saya. Nah ini contoh piston juga Pak. Displacement volume itu adalah volume yang disapu piston saat bergerak dari TDC ke BDC. Tadi TDC itu kan di minimal, BDC di maksimal. Jadi itu penyebutannya adalah displacement volume. Ini. Compression ratio itu adalah volume saat piston di BDC dibagi volume saat piston TDC. Jadi kalau menurut saya sih rasio itu kayak di maksimal berapa, terus ini di plus berapa. Jadi nanti masing-masing ini dia punya nominalnya berapa, dibagi-bagi. Nah, untuk engine pembakaran dalam 4 langkah, piston mengeksekusi 4 langkah berbeda dalam sistem untuk setiap 2 putaran. Yang pertama langkah isap, langkah kompresi, dan ekspresi stroke, langkah tenaga, dan langkah buang. Nah, terus next selanjutnya, jadi mesin pembakaran dalam bertorak yang terdiri dari piston yang bergerak dalam silinder untuk engine 2, langkah 2 stopnya langkah isap, kompresi, dan ekspansi tenaga, dan buang diselesaikan dalam 1 putaran poros engkol. Motor dalam menjalani siklus secara mekanis, tapi fluida kerja di dalam silinder tidak menjalani siklus termodinamika karena kerja yang diisap dalam silinder tidak sama dengan fluida kerja yang dibuang dari ruang silinder dan tidak kembali lagi. Eh, Tekanan efektif rata min adalah tekanan konstan teoritis yang jika diterapkan dalam rangka ekspansi hasil dan maksimal kerja dengan membuat net atau siklus. MEP adalah net work for one cycle atau displacement volume. Nah, ini contoh modelan pembangkit listrik turbin, Pak. Nah, jadi ini di mana mesin atmosfer udara terus ditarik ke dalam kompresor. Dia dikompresi dengan tekanan tinggi. Jadi kompresor langsung ke turbin.
bagian dari pekerjaan turbin. Nah, ini sistem penggerak turbin. Nah, jadi fluid diverger menerima input energi oleh perpindahan panas dari sumber eksternal. Nah, ini contohnya ya, Pak. Jadi idealisasinya yang sering digunakan dalam studi pembangkit listrik gas terbuka adalah analisis standar udara. Dalam analisis standar udara ada dua asumsi. Yang pertama itu fluida kerjanya, terus kenaikan suhu. Jadi fluida kerjanya adalah udara yang berperilaku sebagai gas ideal, kenaikan suhu yang akan ditimbulkan oleh pembakaran tercapai. Oke Pak, sekian presentasi dari saya. Selamat pagi semua Pak. Bos.